Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wimaya Rahayu Utamanaya dari kelas 2B D4 Manajemen Pemasaran dengan nomor absen 25 dan NIM 2242620009. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistik. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa sih distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan distribusi frekuensi pada data nilai hasil ujian dari 60 mahasiswa. Untuk membuat distribusi frekuensi sendiri, langkah pertama yang dilakukan adalah array data atau mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Jika sudah, kita akan menentukan rentang. Rentang sendiri adalah selisih batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Jadi, 98 dikurangi dengan 40, maka hasilnya 58. Setelah itu, kita akan menentukan jumlah kelas dengan rumus Stargate, yaitu 1 ditambah 3,3 log 60, maka hasilnya 6,8. Maka banyak kelas bisa jadi 6, 7, atau 5. Setelah menentukan jumlah kelas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kelas interval, yaitu dengan cara 58 dibagi dengan 7 yang hasilnya 8,2 yang dibulatkan menjadi 8. Kemudian berikutnya 58 dibagi dengan 6, maka hasilnya 9,6 dibulatkan menjadi 10. Kemudian yang terakhir 58 dibagi dengan 5 sama dengan 11,6 yang dibulatkan menjadi 12. Berikutnya adalah menentukan kelas distribusi dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jika kelasnya 7 dan kelas intervalnya 8, maka intervalnya yaitu 40 hingga 47, 48 hingga 55, 56 hingga 63 dan seterusnya. Yang kedua yaitu jika kelasnya 6, kelas intervalnya 10, maka didapat 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69 dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika kelasnya 5 dan kelas intervalnya 11, maka didapat 40 hingga 50, 51 hingga 61 dan seterusnya. Dari distribusi tersebut, yang memenuhi syarat adalah yang banyak kelasnya 6 dan kelas intervalnya 10. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung frekuensi dengan sistem tali. Dari hitungan tersebut dapat dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Dalam interval 40 hingga 49 didapatkan frekuensinya 10, yang berarti ada 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian antara 40 hingga 49. Begitu juga untuk interval-interval lainnya. Frekuensi ini didapatkan dengan menghitung jumlah mahasiswa yang masuk ke dalam rentang tersebut. Berikutnya adalah BBS atau batas bawah sebenarnya dan BAS atau batas atas sebenarnya. Batas bawah sebenarnya ditentukan dengan cara batas bawah dikurangi dengan patokan yaitu 0,5. Jadi 40 dikurangi dengan 0,5 yang hasilnya akan 39,5. Kemudian batas atas sebenarnya rumusnya adalah batas atas ditambah dengan patokan atau 0,5. Jadi 49 ditambah dengan 0,5 hasilnya akan 49,5 dan seterusnya. Kemudian ada titik tengah. Titik tengah sendiri rumusnya batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian kita bagi 2. Yaitu pada interval 40 hingga 49 didapatkan titik tengahnya 44,5 dan seterusnya. Kemudian ada frekuensi dikalikan dengan titik tengah, yaitu 10 dikalikan dengan 44,5 yang hasilnya 445 dan seterusnya. Untuk jumlah frekuensi sendiri ada 60 dan jumlah dari perkalian frekuensi dengan titik tengah ada 3950. Selanjutnya, saya akan menentukan rata-rata hitung atau MEAN dari data nilai ujian mahasiswa. Karena data ini sudah dikelompokkan, maka rumusnya adalah sigma frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi,
Rata-ratanya adalah 3.950 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 60 sehingga menghasilkan 65,83. Jadi untuk rata-rata pada data nilai tersebut adalah 65,83. Berikutnya saya akan menentukan median dari data nilai mahasiswa tersebut. Karena data ini sudah dikelompokkan juga, maka langkah pertama adalah mencari letak median, yaitu N/2. Jadi pada data tersebut diketahui 1/2 dikali dengan 60, maka kelas mediannya adalah 30. Kemudian mencari median tersebut dengan menggunakan rumus batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas interval dikali selisih letak kelas median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas di mana median berada. Jadi median dari data tersebut 59,5 ditambah dengan kelas intervalnya 10 dan selisih kelas letak median frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 30 dikurangi 22 dan dibagi dengan frekuensi kelas di mana median berada yaitu 14. Jadi hasilnya 59,5 ditambah dengan 5,7 maka hasilnya adalah 65,2. Jadi artinya 50% dari 60 mahasiswa mempunyai nilai 65,2 sedangkan 50% sisanya mempunyai nilai ujian minimal 65,2. Selanjutnya saya akan menentukan modus dari data nilai mahasiswa yang sudah dikelompokkan. Langkah pertama kita akan mencari letak modus pada kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu pada kelas ketiga yaitu 60 hingga 69 dengan frekuensi 14. Maka dari data tersebut diketahui BPS-nya adalah 59,5 dan kelas intervalnya adalah 10 dan D1-nya adalah 14 dikurangi 12 yang hasilnya 2 dan D2-nya adalah 14 dikurangi dengan 12 yaitu hasilnya 2. Jadi modus dari data tersebut adalah 59,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 2 dibagi 2 ditambah dengan 2 maka hasilnya akan 59,5 ditambah dengan 5 dan modusnya adalah 64,5. Jadi modus atau nilai ujian yang paling banyak didapatkan adalah 64,5. Berikutnya saya akan menjelaskan perluasan median. Perluasan median tersebut dibagi menjadi 3 yaitu kuartil, desil, dan persentil. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan kuartil dan persentil saja. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil sendiri adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama. Untuk menentukan kuartil sendiri, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan letak kuartil, yaitu rumusnya I dikali dengan N dibagi dengan 4. Kemudian untuk rumus kuartil sendiri yaitu batas bawah sebenarnya kelas kuartil ditambah dengan kelas interval kemudian dikali dengan letak kuartil dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dan dibagi dengan frekuensi kelas di mana kuartil berada. Nah, pada data tersebut saya akan menentukan kuartil ketiga. Sebelum menentukan kuartil ketiga, saya akan mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu, yaitu frekuensi kumulatif pada deretan pertama yaitu 10 dan frekuensi kumulatif yang kedua adalah 22 yang dihasilkan dari 10 ditambah dengan 12. Kemudian untuk deretan yang ketiga frekuensi kumulatifnya adalah 36 didapatkan dari 22 ditambah dengan 14 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari kuartil ketiga yaitu pertama adalah menentukan letak kuartil ketiga yaitu 3 dikali dengan 60 dibagi dengan 4 yang hasilnya 45. Nah, 45 tersebut terdapat pada kelas 4. Kemudian untuk mencari kuartil ketiga yaitu 69,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 45 dikurangi 36 dibagi dengan 12 yang hasilnya 69,5 ditambah dengan 7,5 jadi kuartil ketiganya adalah 77. Jadi artinya 75% dari 60 mahasiswa mempunyai nilai maksimal 77 sedangkan 25% dari 60 mahasiswa mempunyai nilai minimal 77. Dan yang terakhir adalah persentil. Persentil sendiri adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama. Untuk menentukan persentil, yang pertama kita akan menentukan letak persentil tersebut, yaitu rumusnya I dikali dengan N dibagi dengan 100. Kemudian untuk rumus persentil sendiri,
batas bawah sebenarnya kelas persentil ditambah dengan kelas interval dikali dengan letak persentil, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas di mana persentil berada. Pada data ini saya akan menentukan persentil ke 25. Nah, langkah pertama adalah menentukan letak persentil berada. Jadi 25 dikali dengan 60 dibagi dengan 100, maka hasilnya 15, yang dimana letaknya adalah di kelas kedua. Kemudian untuk mencari persentil ke-25 yaitu 49,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 15 dikurangi 10 dibagi 12, maka hasilnya adalah 49,5 ditambah dengan 4,16, maka hasilnya adalah 53,66. Maka artinya adalah 25% dari 60 mahasiswa mempunyai nilai maksimal 53,66 dibulatkan menjadi 54, sedangkan 75% dari 60 mahasiswa mempunyai nilai minimal 54. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.